Sekarang kita mau mengkritik di medsos takut undang-undang ITE. Undang-undang ITE itu pengguna paling banyaknya siapa? Ya pejabat publik, pejabat negara yang menggunakan undang-undang ITE. Nah, lalu tertibkan juga itu buzzer-buzzer. Dan uang-uang untuk buzzer itu besar sekali. Jadi kementerian-kementerian daripada buang uang untuk bayar buzzer, untuk rakyat miskin, untuk buruh gendong perempuan, untuk pemulung, untuk tukang becak, untuk tenaga kesehatan intensifnya, gajinya, dilipat gandakan, sopir ambulan, penggali kubur, ini uangnya nggak ada itu, atau telat itu. Nah, daripada bayar-bayar buzzer, mending negara memberi uang kepada pekerja-pekerja esensial tadi di masa pandemi. Oke, langsung saja ya kawan-kawan bercerita. Ini ada narasumber kita, Bang Mul. Beliau adalah salah satu inisiator gerakan dapur gendong untuk buruh perempuan di Yogyakarta ya Bang. Beliau juga salah satu manajer band Sisters in Dangers. Ya. Malam ini kita dengarkan cerita beliau bagaimana kemudian kisah bagaimana kemudian gerakan dapur gendong ini bisa berdiri seperti itu ya. Oke, Bang Mul, sehat ya Bang? Sehat. Ini kita mulai atau masih tes? Langsung saja sudah mulai sih Bang. Oke. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bang Mul sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita di Berita Baru malam ini. Ya, terima kasih juga dia. Terima kasih beritabaru.co. Ya. Ini Bang, gerakan ini kan sudah terhitung berjalan sudah 9 bulan ya Bang. Tepatnya sudah sejak 19 Oktober 2020 kemarin ya. Ya, betul. Awal mulanya gerakan ini menyasar 145 orang di Pasar Beringharjo. Kemudian 100 orang di Pasar Giwangan, gitu ya Bang ya? Dan 40 orang di Pasar Gamping. Nah, gimana sih Bang ceritanya gerakan ini kemudian lebih memilih menyediakan makanan daripada uang? Kemudian kenapa juga memilihnya buruh perempuan gitu Bang? Bisa diceritakan nih Bang? Ya, jadi sejak awal ketika pandemi terjadi ya di Indonesia, termasuk juga di Jogja, itu banyak sekali kawan-kawan yang bergerakan, gerakan rakyat bantu rakyat itu. Nah, di Jogja ada namanya SPJ, Solidaritas Pangan Jogja. Saya sama temen itu gabung-gabung lah di salah satu dapur 8 itu. Sering main ke sana, dapur 8. Nah, di Bali Rejo. Nah, tapi lalu ya sebagaimana gerakan yang berbasis donasi memang suatu saat akan berhenti ya ketika donasi menyusut, biasanya juga kegiatan yang seperti ini juga terhenti gitu. Itu sudah lumrah di mana-mana. Nah, ketika dapur umum di Jogja ini berhenti, ada sekian bulan gitu, lalu kemudian saya dan kawan-kawan berinisiatif untuk bikin lagi dapur umum. Karena pandeminya belum berhenti. Pandemi belum berhenti, dapur umumnya jangan berhenti kalau bisa gitu, kalau bisa dijalankan lagi. Nah, tapi dengan evaluasi dengan fokus yang agak spesifik gitu. Sehingga kami memutuskan untuk bikin dapur umum khusus untuk buruh gendong perempuan. Masyarakat rentan banyak, kelompok rentan, kelompok miskin itu banyak ya. Di Jogja juga banyak, di mana-mana banyak yang membutuhkan bantuan. Tapi salah satunya adalah buruh gendong perempuan. Ya, salah satu profesi yang luar biasa, mayoritas perempuan, setengahnya mungkin lansia, lanjut usia. Nah, kami memilih satu kelompok profesi saja supaya dampaknya lebih besar. Tidak sekedar nasi kotak,
tidak sekedar makan siang, tapi juga ada rasa aman. Ada tabungan sedikit agak panjang gitu. Karena kalau diberikan kepada satu orang yang sama setiap hari. Nah, kadang-kadang kan dapur umum atau bagi-bagi makanan di hari Jumat dan lain-lain itu kan random ya. Random, siapapun bisa ambil, siapapun dikasih, seperti itu. Itu bagus ya dalam emergency, dalam kedaruratan itu baik-baik aja gitu. Tapi kami memilih untuk persiapannya lebih matang, jumlahnya lebih jelas, target sasarannya lebih jelas, karena kami mau orang yang sama dapat berkali-kali, dapat terus-menerus, dapat setiap hari. Sehingga dalam kasus buruh gendong perempuan, ketika penghasilannya tidak menentu, penghasilannya sudah sangat kecil. Lalu kemudian karena pandemi, lalu kemudian tidak setiap hari belum tentu juga dapat penghasilan yang cukup baik. Tapi kalau dia sudah tahu di awal bahwa setiap makan siang pasti akan ada kiriman nasi gratis, setidaknya hatinya aman. Setidaknya tidak perlu khawatir nombok uang atau ngutang atau puasa gitu. Karena tahu, kami di awal kasih tahu, Mbah, Bu, Senin sampai Jumat ya. Mbah, Bu, sampai tanggal 25 ya. Jadi setiap siang jam 11, jam setengah 12, tunggu kami ngantar. Jadi ada rasa aman, ada kepastian, lalu dia ibu-ibu, mbah-mbah bisa mikir, oke, berarti 25 hari hemat uang segini. Jadi tabungannya sudah bisa dihitung di awal. Jadi sisi psikologi, sisi jangka pendek lah ya, tabungan jangka pendek itu sudah bisa diperkirakan. Itulah kenapa kami memilih untuk memberikan hanya kelompok profesi tertentu itu. Orang yang sama harus dapat berkali-kali sehingga dampaknya lebih besar. Dampaknya lebih besar dibanding tidak hanya sekedar nasi bungkus ya. Nasi kotak ya. Oh ya, oke. Jadi tabungannya itu di handle sendiri gitu ya Bang, atau di handle juga oleh dapur gendong seperti itu? Ya, tabungan maksudnya setiap hari ibu-ibu, mbah-mbah kan harus mengeluarkan uang untuk beli makan siang. Iya. Entah 7.000, entah 8.000, entah 10.000 setiap hari. Nah, tapi karena kami di awal kami sampaikan, Ibu, Mbah, 25 hari ke depan, kecuali Sabtu Minggu, kami akan datang bawa nasi kotak. Sehingga ibu-ibu, mbah-mbah itu bisa tabung uang makan siangnya selama 25 hari. Anggaplah 10.000. Tapi karena di awal sudah pasti, kami memastikan bahwa 25 hari ke depan tidak perlu lagi ibu atau mbah beli makan siang, tidak perlu keluar uang 10.000. Jadi itu mbah atau ibu sudah bisa nabung 250.000 per bulan. Nah, jadi tabungan oleh ibu-ibu, oleh mbah-mbah buruh gendong gitu. Karena kami memastikan setiap Senin sampai Jumat memberikan makan siang gratis. Kami mengantarkannya ke pasar-pasar. Jadi tabungan di sisi buruh gendong perempuannya. Rasa aman di sisi buruh gendong perempuannya. Ya Bang. Oh ya. Jadi uh, di gerakan ini tentunya ada ininya ya Bang, ada apa namanya? Ada donaturnya seperti itu ya Bang. Betul, Nah, betul. itu Jadi donaturnya dari mana aja Bang? wah, orang baik se-Indonesia, orang baik ada yang di luar negeri ya, orang-orang baik di Jogja, orang-orang baik dari Sabang sampai Merauke. Jadi orang Indonesia memang terkenal baik-baik, gemar bersedekah ya. Nah, jadi kami sejak awal memang membuka donasi publik ya, membuka donasi publik, siapapun boleh berdonasi, berapapun jumlahnya. Tidak hanya uang, tapi juga bisa donasi barang, bahan makanan. Jadi di Oktober, November itu bahkan ada petani Kulon Progo, petani lahan pantai di Kulon Progo yang korban penggusuran bandara itu juga nyumbang sayur mayur, semangka, terong,
macam-macam. Kelompok lain ada sumbang tempe, tahu, dan lain-lain. Kalau uang itu juga banyak sekali. Jadi mulai dari donasi Rp1.000 sampai 7 juta rupiah per orang juga ada gitu. Karena mereka semua bersimpati, karena ini gerakan rakyat bantu rakyat ya. Gerakan rakyat bantu rakyat, semua yang punya uang lebih membantu kelompok masyarakat yang kekurangan uang. Nah, dalam bentuk makanan. Jadi ini donasinya, donaturnya itu orang-orang baik se-Indonesia, bahkan teman-teman di luar negeri juga menyumbang sampai saat ini. Juga lalu di tahap 2 kami dibikinkan kampanye oleh kitabisa.com. Nah, itu juga banyak sekali orang-orang baik di sana yang sampai hari ini, sampai sore tadi terus berdonasi. Jadi agak kaget juga sebenarnya, sudah hampir berapa? 7 bulan tadi kamu sebut ya. 7 bulan, 9 bulan. Ya. Nah, bisa bertahan karena kegiatan yang seperti ini memang sangat tergantung dengan donasi. Lalu kemudian dengan relawan. Nah, kalau donasinya ada terus-menerus, kegiatan bisa jalan terus. Begitu juga dengan relawan. Nah, ini kami beruntung sekali, relawan-relawan di Dapur Umum Guru Gendong Perempuan ini militan, baik-baik, tanpa pamrih, semangatnya tinggi sekali, sehingga ada yang bertahan dari Oktober sampai sekarang gitu. Donatur juga begitu, ada yang donatur yang berkali-kali, ada yang sebulan sekali, itu berkali-kali. Jadi sehingga ternyata di luar dugaan kami juga bisa bertahan dari Oktober sampai Juli. Dan donatur baru juga datang, relawan baru juga bergabung. Itu yang membuat ini bertahan. Mungkin juga ada faktor bahwa dapur umum ini fokus, sasarannya, penerimanya fokus. Kami publikasi laporan keuangan, laporan penerima itu rutin seminggu sekali. Kami upload di medsos dan juga kami japri itu donatur-donatur yang transfer langsung dan juga lewat kitabisa.com. Lalu publikasi kegiatan harian. Jadi setiap hari selesai masak, selesai ngantar ke pasar, itu kami akan upload foto-fotonya, cerita-ceritanya, info-infonya, apa menu hari ini, apa menu tadi yang dimasak, itu rutin ya. Jadi harian dan mingguan itu lalu membuat kawan-kawan donatur, kawan-kawan relawan terus gotong royong ya, terus saling membantu sehingga membuat dapur umum ini berjalan sampai saat ini, sampai sekarang. Nah, terutama saat ini ya, saat PPKM darurat ya, pandeminya lagi dahsyat-dahsyatnya, korban berjatuhan, nakes kewalahan, rumah sakit kolaps, pasar semakin sepi. Pasar yang sudah sepi saat ini semakin sepi. Jadi donasi yang tidak berhenti, relawan yang tidak capek-capek, itu ya membantu ibu-ibu, mbah-mbah di pasar-pasar. Ya, menariknya lagi melalui akun Instagram ya Dapur Gendong, para penggeraknya ini melakukan transparansi juga ya Bang ya, melakukan pelaporan seperti itu. Nah, hingga dari Oktober selama 9 bulan ini sampai saat ini, itu berapa sih Bang jumlah donasi yang berhasil digalang dan berapa jumlah relawan yang ikut bekerja hingga saat ini? Oke, wow. Kalau relawan itu Ya, ini kami kan bertahap ya. Yang Oktober kemarin itu tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, lalu tahap Ramadan, lalu tahap 6, lalu sekarang ini tahap PPKM darurat. Jadi ada 7 tahap ya. Nah, tahap kemarin ya, tahap terakhir, tahap 6 aja tuh totalnya 76 relawan. Ya, perempuan, laki-laki, umurnya beragam, sukunya beragam, keahliannya beragam, umurnya beragam. Ini Indonesia lah di dapur umum itu. Nah, jadi itu tahap kemarin 76. Tapi kalau mau ditotal sejak tahap 1, mungkin ada 150-an relawan ya. Nah, itu relawan.
Ada yang bertahan sampai sekarang, ada yang sudah sibuk skripsi, ada yang sudah harus bekerja, sudah harus macam-macam. Karena ini relawan, mereka harus sesuai waktunya masing-masing aja gitu. Nah, itu iya. relawan. Ya. Kalau donasi, nah kalau dari kitabisa.com saja, di kitabisa.com hari ini aja 152 juta. Lumayan Ya, ya. tapi dari awal ya 150 juta itu dari mulainya November ya. Kan sudah dicairkan, sudah dicairkan, sudah dicairkan. Ini total nih, total. Karena di kitabisa.com itu totalnya terus dicantumkan gitu. Bukan berarti kas dapur umum ada 151 juta, bukan. Tapi ini sudah dicairkan, sudah dimasak, sudah dikirim, sudah di macam-macam. Nah, yang transfer langsung ke kami total mungkin ada hampir 100 juta, hampir 100 juta mungkin ya. Jadi anggaplah total transfer langsung dan kitabisa.com anggaplah bisa sekitar 250 juta total ya, total dari awal sampai saat ini. Ya, nah ini kepercayaan dari donatur, kepercayaan dari relawan, ini yang lalu kami olah setiap hari, kami masak, kami kirim, kami kemas untuk buruh gendong perempuan di pasar. Tidak hanya di Beringharjo, tahap 2 dan tahap 3, dan tahap darurat ini ke 4 pasar sekaligus. Jadi Beringharjo, ada Giwangan, Keranggan, Gamping, ya. Nah, apakah satu pasar atau 4 pasar itu juga tergantung dengan donasi. Ada itu. Jadi 250 juta itu tidak sekaligus ada gitu. Jadi ada masa-masa di tahap 2, tahap 3 donasinya tinggi sekali. Sehingga kami bisa 4 pasar sekaligus setiap hari. Tapi tahap 3, tahap 4, tahap 5 menurun. Sehingga kami hanya mampu memberikan ke Beringharjo saja, ke buruh gendong yang di Beringharjo saja. Nah, di tahap darurat saat ini donasinya naik lagi. Donasi naik lagi sehingga kami ke 4 pasar lagi. Jadi 4 pasar sekaligus setiap hari kami memasak, kami mengirimkan untuk buruh gendong perempuan di 4 pasar sekaligus. Ya. Wah, sangat luar biasa ya perjuangannya. Saldo sampai tadi pagi, 25 juta. Itu yang transfer langsung. Di kita bisa yang bisa dicairkan itu sekitar 47 juta yang bisa dicairkan. Tapi belum kami cairkan karena uang kas masih ada. Sehingga bayangan kami tidak hanya di tahap bulan ini, tahap darurat saja. Insya Allah mudah-mudahan sampai tahap 8 atau tahap 9, target kami mungkin sampai 1 tahun ya, 19 Oktober 2021, dapur umum ini masih bisa berjalan gitu. Karena ekonomi masih jelek, ekonomi masih buruk sekali. Buruh gendong, tadi siang saya ikut ngantar ke Beringharjo, itu Mbah Gia bilang baru dapat 5.000 jam 12 siang. Padahal 2:30 sudah harus pulang. Padahal lalu pulang pergi ibu-ibu mbah-mbah yang di Kulon Progo, yang di Gunung Kidul, paling tidak naik bisnya 14.000. Jadi kalau siang baru dapat 5.000, sudah nombok. Anggaplah nanti sampai jam 2, jam 3. Ya, uang. Jadi bayar bisnya aja sudah harus nombok tuh. Karena penghasilan satu harinya mungkin cuma 5.000 atau 10.000. Nah, tapi paling tidak makan siang sudah aman. Karena tidak perlu keluar uang untuk makan siang karena kami mengantarkan. Jadi dengan donasi yang ada, dengan kepercayaan para donatur, dengan donasi yang kami hemat-hemat, mudah-mudahan dapur umum ini bisa terus berjalan sampai tahap 10, sampai Oktober, sampai November, sampai Desember. Karena prediksi kita pandemi masih akan terus berlangsung sampai akhir tahun ya. Ya, semoga selalu
ada orang baik dan bertambah selalu orang baiknya ya Bang ya. Amin, amin. Amin. Ya. Jadi ketika pertama menginisiasi gerakan ini, siapa sih orang yang Bang Mul ajak? Kemudian gimana sih reaksi orang tersebut, Bang, tentang gerakan ini? Ya, saya ajak teman dekat saya yang di Jogja ya, ada Dodok Jogja. Itu saya ajak Dodok Jogja, lalu kemudian ada Mas Elanto, lalu ada istrinya Adriani. Ini kami berempat yang jadi koordinator saat ini. Nah, ya karena sebelumnya masing-masing kami sudah ikut dalam gerakan rakyat bantu rakyat dalam bentuk yang berbeda-beda. Jadi ketika saya mengusulkan dapur umum, itu langsung sepakat aja, lalu kemudian saya mengusulkan bahwa harus hanya buruh gendong perempuan aja gitu, kita jangan random, jangan acak, supaya dampaknya lebih luar biasa. Saya dan Dodo sering main ke dapur umum yang lain, kami melihat evaluasi, kami membicarakan baiknya dapur umum itu seperti apa, perbaikan-perbaikan yang kawan-kawan sudah pernah lakukan. Jadi ya kami berempat setuju bahwa oke, dapur umum ini fokus, targetnya buruh gendong perempuan, setiap hari harus on time, jam 11 sudah harus selesai masak, karena kami mau buruh gendong jam 12 paling enggak harus sudah makan. Lalu kami juga sepakat rasanya harus enak, karena kalau kita mau makan enak, buruh gendong juga harus makan enak. Jadi harus bersih, harus higienis. Jadi faktor-faktor itu yang jumlahnya juga harus pasti ya. Keuntungan juga memilih kelompok tertentu, itu jumlahnya bisa pasti. Karena komunikasinya, koordinasinya dengan paguyuban buruh gendong, dengan Yasanti ini LSM yang mendampingi buruh gendong sejak lama, itu jumlahnya pasti yang tadi kamu sebutkan, 145 di Beringharjo. Di Giwangan itu 80, 75. Di Gamping itu 25 orang. Di Keranggan itu 13 orang. Saat darurat gini, mereka revisi. Mas Mulya, karena pasar sepi, banyak buruh gendong yang tidak masuk, tidak kerja gitu. Sehingga Beringharjo kurangi 10, Gamping kurangi 40, 30, Giwangan kurangi 30 jumlah orang. Lalu Gamping kurangi 5. Nah kayak gitu, sehingga tidak ada masakan yang mubazir, tidak ada masakan yang terbuang, dan lalu tidak ada jumlah yang kekurangan, ya. Jadi semua harus dapat. Kalau mereka sebutkan hari ini, minggu ini, Beringharjo 135, 135 yang harus dapat. Jadi kita nggak mau ada yang tidak dapat, ada yang nanti rebutan atau apa, nggak mau. Jadi kalau tidak mampu memberikan sejumlah itu, lebih baik tidak usah. Makanya ketika donasinya sedikit, kami tidak mampu 4 pasar, lebih baik hanya 1 pasar aja. Dengan jaminan jumlahnya tepat, mengantarkannya juga waktunya tepat, rasanya enak, sehat, bersih, seperti itu. Jadi persiapannya matang gitu ya. Nah jadi begitu ketika kami berempat, lalu kemudian kami mencari relawan. Kami mencari relawan lewat medsos ya, lewat Facebook, Twitter, Instagram. Relawan banyak sekali. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan relawan yang tahap 1, tahap 2, sampai sekarang ya. Itu bergabung banyak sekali yang mendaftar. Mayoritas mahasiswa, tapi ada juga yang profesional, ada chef profesional, ada pengusaha catering, ada mahasiswa baru masuk, relawan bergabung, lalu ternyata donatur juga bergabung, padahal kami tidak mencari donasi. Pertama kali kami tidak mencari donasi karena kami mau coba dulu. Kami tes dulu, mungkin bayangannya sebulan berhenti nih. Tapi ternyata
mencari relawan, tapi karena judulnya sudah Dapur Umum Buruh Gendong Perempuan, sehingga donasinya tanpa diminta itu masuk sejak awal. Nah ini terima kasih banyak kepada donatur-donatur di masa-masa awal lalu ya, yang percaya. Jadi kawan-kawan ini tidak di Jogja, tapi ingin ikut berpartisipasi, sehingga mengirim uang, mengirimkan sayur, mengirimkan beras, mengirimkan lauk pauk ya, sampai saat ini itu terjadi. Jadi begitu kami berempat, inisiator, koordinator memulai ini. Tapi tidak bisa berjalan sukses tanpa relawan ya, tanpa relawan, tanpa donatur, tanpa media massa juga. Media massa di awal-awal, media massa ikut memberitakan, meliput, baik elektronik, baik yang internet, baik yang TV. Juga teman-teman netizen ya, netizen yang bantu retweet, yang likes, yang share, itu yang membuat donasi terus jalan, itu yang membuat relawan-relawan terus bergabung ya. Jadi ini betul-betul rakyat bantu rakyat bantu rakyat dengan segala perannya masing-masing. Kita semua punya peran masing-masing. Mau kecil, mau besar, semuanya sama-sama penting. Sama-sama penting dalam kegiatan apapun ya, tidak hanya di dapur umum, buruh gendong perempuan, tapi dalam kegiatan apapun semua orang punya peran. Kecil atau besar itu relatif, tapi semuanya ikut bergerak, ikut bersolidaritas, ya rakyat bantu rakyat. Bang. Untuk rekrutmen ini berarti ada sistem ini ya, rekrutmen seperti itu ya Bang ya untuk relawannya ya. Jadi Ya, ya seperti itu ya Bang. ya tapi fleksibel, rekrutmennya nggak gimana-gimana. Yang penting harus mau pakai masker. Yang penting tidak anti vaksin. Yang penting mau taat protokol kesehatan, ya. Karena di dapur umum agak susah jaga jarak, paling tidak maskernya harus dipakai, cuci tangan, hand sanitizer itu kami sediakan semua, masker disediakan. Jadi rekrutmennya juga nggak repot ya, fleksibel, datang, lalu setiap minggu kami bikin daftar, siapa mau gabung di hari ini, bisa pilih hari masing-masing, bisa pilih mau seminggu sekali, mau sebulan sekali, mau setiap hari, itu bebas. Lalu mau masuk tim mana? Apakah mau potong-potong cabai, mau potong-potong sayur, atau mau juru masak? Apakah mau jadi tim masak? Apa latar belakangnya? Oh, ada yang chef profesional karena mereka dirumahkan atau dipecat karena pandemi. Ada Budiah, kepala chef kami, umurnya 60 tahun. Budiah ini jadi head chef di dapur umum. Beliau pengusaha catering di Jakarta. Pindah ke Jogja, usahanya pending karena pandemi. Nah, tapi di timnya Budiah ini ada chef pastry yang dulunya di hotel. Ada mahasiswa-mahasiswa yang jago masak, yang di kosnya selalu masak. Jadi ada tim juru masak sendiri. Lalu ada relawan yang punya mobil untuk delivery, punya motor untuk delivery di awal-awal. Jadi ada juga relawan yang bersih-bersih. Nah, ini bersih-bersih nggak banyak peminatnya ya, cuci piring, nyapu-nyapu, segala macam. Tapi penting banget relawan bersih-bersih. Tapi kami bersyukur ada teman-teman relawan yang memilih jadi tim kebersihan. Nah, jadi fleksibel, silakan pilih mau masuk tim apa, silakan mau masuk hari apa, seperti itu. Nah, gotong royong, rakyat bantu rakyat, seperti ini yang lalu berjalan terus sampai hari ini. Sampai tadi siang kami masih masak, masih ngiring. Iya. Nah, Bang, tentu ya Bang, selama 9 bulan ini pasti ada tantangannya ya Bang ya. Kira-kira tantangan yang paling berat itu apa Bang? Donasi ya, ketika ada mungkin tahap 4 ya, tahap 4 donasi sedikit sekali, tahap 5, tahap 4, tahap 5 itu donasi kecil sekali. Itu tantangan sekali ya. Lalu relawan kan relawan ini kan harus rela ya. Ada di masa-masa relawan sibuk dengan kuliahnya,
terus harus cari kerja lagi, karena harus menafkahi keluarganya, dan lain-lain. Sehingga ada juga masa-masa relawan sedikit sekali yang bergabung. Jadi ada masa-masa uangnya sedikit, ada masa-masa relawannya sangat sedikit. Nah, tapi ya tantangan, tapi karena sejak awal sistemnya berjalan cukup baik, jadi kami bisa improvisasi ya, kami bisa improvisasi bagaimana mengakali tantangan-tantangan ini, hambatan-hambatan ini, dan terbukti. Jadi ya kayak kehidupan kita ya, kadang di atas, kadang di bawah. Dapur umum juga gitu, kadang donasinya banyak, kadang donasinya sedikit, kadang relawannya banyak, kadang relawannya sedikit. Saat ini relawannya banyak, tapi kami harus membatasi karena pandeminya memburuk ya, karena kami nggak mau terlalu banyak orang. Nah itu juga ya, jadi itu juga tantangan. Banyak yang mau bergabung, tapi kami justru membatasi karena ya keamanan, karena protokol kesehatan yang harus kita taati bersama. Jadi tantangan-tantangan itu ada, tapi kalau kita punya sistem, kalau kita punya tim yang baik, kami beruntung ya, relawan-relawan semuanya ada yang bisa multitasking ya, jadi masing-masing bisa mengerjakan pekerjaan 2-3 orang oleh 1 orang. Jadi donasinya sedikit, berarti menunya disederhanakan seperti itu. Jadi tantangan selalu ada, tapi solusi juga selalu ada. Nah, selama ini dalam waktu yang tidak sebentar ini ya Bang ya, eh, apa ini ya Bang ya, ada tawaran apa namanya dukungan dari pemerintah atau dari kementerian seperti itu Bang? Apa ada dukungan untuk eh, dapur gendong ini Bang? Nggak ada. Jadi ini murni rakyat bantu rakyat ya. Jadi mayoritas yang bergerak, yang membantu itu mayoritas individu-individu, orang-orang baik ya. Individu-individu yang rela mengorbankan, menyumbangkan tenaganya, menyumbangkan pikirannya, menyumbangkan uangnya, menyumbangkan retweetnya, menyumbangkan likes-nya, menyumbangkan share-nya di medsos. Jadi mayoritas individu-individu. Ada juga lembaga-lembaga. Ada lembaga-lembaga kayak Gus Durian, jaringan Gus Durian memberikan paket sembako. Saat ini memberikan kami tempat di belakang kantornya, memberikan listrik, memberikan air gratis. Itu Seknas Gus Durian, jaringan Gus Durian nasional ya. Jadi begitu. Lalu ada organisasi-organisasi lain lah, organisasi-organisasi lain yang menyumbangkan juga. Tapi ya beberapa. Jadi kalaupun ada lembaga atau organisasi, itu juga lembaga-lembaga masyarakat sipil ya. Tapi kalau pemerintah, perusahaan besar, swasta besar, itu sama sekali tidak ada sampai sekarang. Jadi kami juga nggak minta ke mereka. Kalau memberi ya sebagaimana organisasi lain, kami sangat terbuka, asal tidak ada syarat masing-masing, tidak ada syarat macam-macam. Nah, tapi ya sampai hari ini sudah 9 bulan dapur berjalan, ya nggak ada pemerintah, nggak ada Pemda, nggak ada Kementerian Pusat, nggak ada dinas gimana yang mendukung ya, baik dana maupun barang atau tidak. Tapi lembaga-lembaga LSM, ada sekolah, ada itu ya, masyarakat sipil, mayoritas individu-individu. Jadi memang fokusnya pada masyarakat sipil gitu ya Bang, sehingga Bang Mul tidak ingin menggalang dukungan dari perusahaan-perusahaan seperti itu ya Bang. Bukan tidak ingin, tapi memang kami tidak
tidak berusaha, kami tidak meminta ya, karena donasinya selalu dan di donasi publik, siapapun boleh datang, siapapun boleh donasi. Nah, kami tidak meminta ke pemerintah, ke Pemda, ke swasta, itu kami tidak minta donasi. Tapi kami menuntut Pemda Jogja, kami menuntut Pemkot Jogja untuk menggratiskan toilet di pasar-pasar. Nah, itu ya. Jadi sebagai masyarakat sipil, sebagai kita aktivis, mahasiswa, kami bergabung dengan Paguyuban Buruh Gendong, kami bergabung dengan Yayasanti, kami menuntut Pemkot Jogja itu di bulan Desember, kami dapat info dari ibu-ibu, dari mbah-mbah, kalau mereka masih harus bayar toilet 1.000, 2.000. Nah ini nggak masuk akal. Berpuluh-puluh tahun buruh gendong bekerja di Beringharjo, di Gamping, di Keranggan, di Giwangan, ternyata masih harus bayar uang toilet. Bahkan ketika pandemi, sejak Maret, ketika kelas menengah dapat insentif ini, dapat keringanan itu, kredit motor, kredit mobil diringankan, perusahaan-perusahaan besar dapat subsidi, dapat segala macam. Rakyat miskin, buruh gendong, buruh-buruh lain yang di pasar-pasar itu toilet saja tidak digratiskan. Padahal toilet ini ada di pasarnya pemerintah, bukan pasar swasta. Di pusat perbelanjaan swasta saja kita masuk ke toilet gratis, ya kan? Lah ini kok punyanya negara, punyanya rakyat, pasar daerah itu kok masih gratis, masih bayar gitu. Nah, akhirnya Desember kami bikin surat pernyataan bersama Dapur Umum Buruh Gendong Perempuan bersama Paguyuban Sayuk Rukun Buruh Gendong bersama Yayasanti kami menuntut Pemkot, Pemda Jogja untuk menggratiskan karena ini pandemi. Pandemi 2.000 itu sangat berharga. Di saat pandemi 1.000 itu sangat berharga bagi rakyat miskin, bagi tukang becak, bagi buruh gendong, bagi penjual yang di pasar-pasar. Mereka sudah bayar retribusi. Kalau di total retribusi di tiap pasar di Beringharjo itu ratusan juta. Setahun itu miliaran. Masa dengan bayar retribusi rutin penjual atau semua stakeholder di situ tidak mendapatkan fasilitas toilet gratis. Ini nggak masuk akal. Ini memalukan sekali ya, memalukan sekali Pemkot, Pemda yang tidak peka untuk hal-hal kecil seperti ini. Ini bukan kecil, toilet kecil, nggak kecil. Kita bisa ke toilet setiap satu siang itu bisa ke 5 kali kita ke toilet. Karena itu alamiah kan. Nah kalau dikalikan 2.000, itu sudah berapa? Padahal penghasilan menurun tajam. Penjual pun begitu, penghasilan menurun tajam. Buruh gendong juga penghasilan menurun tajam. Tukang becak di pasar-pasar juga penghasilan menurun tajam. Hingga 10.000 itu 5 kali ke tol itu sangat berharga. Nah jadi kami menuntut Pemda untuk menggratiskan itu. Nah alhamdulillah di Beringharjo gratis sekarang. Gratis toiletnya. Tapi kami masih dapat info di Giwangan, di Gamping itu katanya masih bayar. Nah ini, padahal ketika kami menuntut itu, media massa mengangkat, kepala dinasnya berjanji akan menggratiskan semua pasar-pasar tradisional kepada kelompok-kelompok rentan, tapi itu tidak ditepati itu janjinya itu. Itu yang ditepati hanya Beringharjo, karena Beringharjo jadi ikon, jadi simbol. Tapi pasar-pasar lain itu masih harus bayar. Nah ini yang tuntutan ini yang harus kita sama-sama terus desak ya. Jadi struktural ya. Jadi kebijakan yang kita tuntut kepada pemerintah. Karena sebenarnya juga di saat pandemi harusnya pemerintah jangankan menggratiskan toilet, pemerintah sebenarnya wajib memberi uang kebutuhan dasar untuk setiap warga kok di undang-undang karantina kan. Tapi kan negara ini nggak mau pakai undang-undang itu. Mau PSBB lah, mau PPKM lah, diutak-atik aja istilahnya untuk menghindari karantina atau lockdown itu. Karena ada kewajiban negara membayar atau memberi uang kebutuhan hidup untuk semua warga negara.
Alhamdulillah. Eh, Bang Muli kan seorang player ya, sekaligus juga manajer di band Sisters in Danger. Kemudian gimana sih reaksi teman-teman di band Abang setelah melihat apa kiprah Abang, setelah melihat bahwa Abang ini inisiator gerakan dapur gendong seperti itu, Bang? Ya, band saya punya band Sisters in Danger dan Symphony. Oh, Nah, mereka semuanya di Jakarta, di Depok. Saya sendirian yang tepat sebelum pandemi saya pindah ke Jogja. Nah, karena pandemi lalu band juga nggak bisa ngapa-ngapain kan, band juga mati. Anak-anak band juga sebenarnya kelompok rentan. Musisi-musisi eh, terutama yang indie-indie itu juga kelompok rentan ya, kehilangan penghasilan ya. Nah, tapi kan nama band kami namanya Sisters in Danger. Nah, buruh gendong ini sisters. Nah, dalam masa pandemi in danger. Jadi walaupun konteks waktu kami bikin band, nama bandnya Sisters in Danger, lagu Sister in Danger itu adalah danger dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam berpacaran, tapi dalam perjalanannya perempuan juga dalam bahaya ekonomi, dalam bahaya kerusakan lingkungan hidup, dalam bahaya intoleransi, dalam bahaya kesehatan. Nah, jadi danger ini kan luas sekali. Jadi sekarang betul-betul ya buruh gendong perempuan itu siapa? Ya, buruh gendong perempuan itu sisters in danger. Karena penghasilannya sangat minim, tidak dapat uang dari negara sebagai rakyat miskin, lalu kesehatannya terancam dengan virus yang berkeliaran, ya in danger gitu. Jadi teman-teman band, teman-teman saya yang musisi itu dengan senang hati dengan kegiatan seperti ini karena kami jadi humasnya lah ya, band akun medsosnya band kami itu jadi humasnya dapur umum buruh gendong perempuan. Jadi kami jadi humas ya, jadi jadi corong ya, jadi toa untuk mengabarkan kepada publik bahwa ada buruh gendong perempuan, ada donasi, ada masak-masak, ada pengiriman. Gitu. Jadi lagi-lagi ini bagi peran ya, semua orang punya peran masing-masing. Nah, di masa pandemi ini band kami tidak ada job, band kami nggak bisa manggung, band kami nggak bisa ngapa-ngapain, tapi band kami bisa jadi humas, band kami bisa jadi corong untuk menyuarakan kondisi buruh gendong perempuan, band kami bisa bisa memfasilitasi kegiatan ini seperti itu ya. Semua orang kita punya peran masing-masing, punya peran masing-masing. Berarti ini ya Bang ya, anggota bandnya juga termasuk relawan di dapur gendong juga ya Bang? Ya, Ada tapi yang ini juga. mereka relawannya dari Jakarta, dari Depok, dari Bandung. Mereka Donatur ya Bang ya? donatur, mereka donasi, mereka menjadi relawan psikologi saya, menguatkan, menyemangati, mereka bantu share, mereka bantu retweet, mereka bantu karena mereka nggak di sini ya teman-teman personil saya tidak di sini. Tapi mereka teman-teman di Jakarta, di Depok, di mana juga melakukan sesuatu ya. Karena di sana juga di kota masing-masing juga ada dapur umum, ada bagi-bagi masker, ada semua. Jadi teman-teman anak-anak band juga melakukan aksi-aksi solidaritas individu ya, individu. Karena sebelum pandemi pun band kami juga aktif di kegiatan-kegiatan sosial ya, karena memang band ini Sister in Danger, Symphony memang band ini dibentuk untuk edukasi, band ini dibentuk untuk bersolidaritas kepada yang miskin, yang dilanggar haknya, yang terancam, yang dalam bahaya seperti itu. Jadi dari ya, memang personil sudah tahu bahwa band ini adalah kendaraan untuk berbuat baik. Berbuat baik itu bisa lewat lagu, bisa lewat lirik,
bisa lewat video klip, bisa lewat demo, bisa lewat masak, bisa lewat kirim makanan, bisa lewat apapun, bisa lewat medsos. Jadi ini band Sisters in Danger, Simfoni, Dapur Umum ini adalah alat ya, alat media untuk kita berbuat sesuatu sekecil apapun, kapanpun, dimanapun. Apalagi di saat pandemi yang luar biasa ini ya. Kita ini ya Bang, kayaknya ada pertanyaan dari teman-teman ya di chatbox ini. Ini tadi ada yang bertanya, apa masih bisa menjadi relawan? Wah, ini dari mana nih ya? Kalau di Jogja bisa langsung bergabung gitu ya Bang ya? Ya, banyak sekali yang WhatsApp ya mau jadi relawan. Nah, ya dengan berat hati ya, dengan berat hati kami bilang ditunda dulu jadi relawannya karena relawan yang sudah ada pun kami gilir ya. Karena kami yang tadinya setiap hari bisa 15-20 orang di dapur umum ya dengan tugasnya masing-masing. Saat sekarang kami batasi setengahnya, jadi 10 orang, hanya 10 relawan. Jadi ada 5 tim inti juru masak, lalu ada 5 relawan yang umum ya, yang bantu potong-potong, yang bantu packing-packing, lipat-lipat kardus, seperti itu. Nah, jadi mohon maaf untuk relawan baru, nomornya akan kami catat, nomornya akan saya catat, yang WhatsApp, jika pandeminya, jika kita sudah tidak di masa darurat lagi, mungkin bulan depan, mudah-mudahan, kami akan undang, silahkan bergabung. Karena prinsipnya, semua boleh datang, semua boleh membantu, semua boleh ikut terlibat. Tapi kita harus taat protokol kesehatan, kami harus membatasi jumlah perharinya ya. Jadi bukan tidak boleh, tapi ditunda dulu. Nanti kami akan buka lagi kesempatannya. Bantu doa, bantu donasi juga boleh. Iya, benar. Ya, untuk kawan-kawan yang di daerah Yogyakarta ataupun di luar ya dan ingin menjadi relawan, sementara untuk beberapa saat dibatasi dulu ya, tapi teman-teman tetap bisa membantu dengan menjadi donatur ya Bang, seperti itu. Ya, atau bantu retweet, bantu medsos di Instagram, di Twitter, di Facebook, poster-poster kami, update-update harian kami bisa disebarluaskan. Itu juga relawan. Kawan-kawan sudah jadi relawan secara langsung dan tidak langsung sebenarnya. Kita semua relawan, ya. Oh, ini ada request Bang, bukan pertanyaan Bang. Dari Pak Hadi Prayitno, bikin virtual konser untuk menggalang dana untuk kemanusiaan Bang Mul. Wah. Gimana ini Bang? Ya, virtual konser juga tidak gampang ya. Kayak tadi aja kita mulainya aja sinyalnya susah ya. Nah, pengalaman saya dengan band Sister in Danger, awal-awal pandemi lalu juga kami diundang untuk konser virtual gitu. Nah, ternyata nggak gampang ya, ternyata ada masalah sinyal. Kalau solo, satu orang main gitar, nyanyi itu lebih gampang. Tapi kalau band, lalu tempatnya berbeda-beda, itu suaranya nggak sama gitu. Nanti ada gitarnya duluan, bassnya duluan, suaranya kemana, vokalnya kemana itu. Tapi Mas Hadi, semoga. Tapi kalau mungkin bukan band kami, band saya, band kecil, nggak ngetop. Kita harus Mas Hadi atau beritabaru.co itu mengundang band-band besar, musisi-musisi ngetop, ya supaya donasinya besar. Karena kalau band kami, yang band kecil-kecilan ini, itu nanti dampaknya ya ada, tapi ya nggak begitu besar ya. Jadi kalau kita mau melakukan itu,
persiapannya harus matang, musisinya memang harus oke, followernya banyak, dampaknya ya banyak ya. Band kami atau kami di dapur umum itu ada Dodo, itu kami jualan kaos, untuk fundraisingnya itu jualan kaos juga. Jadi fundraising sementara ini dari jualan kaos, dari buka donasi. Nah dari konser nanti kita minta tolong kepada kawan-kawan musisi lah, musisi yang udah ngetop ya. Kita minta untuk bikin konser untuk dapur gendong ya. Di awal-awal sebenarnya juga ada di awal waktu tahap 1, tahap 2 ya, ada beberapa musisi yang juga live IG juga dari dapur gendong itu bantu. Ada Mas Tony Ki, ada Iksan Skuter, ada Melanie Subono. Itu juga tapi live IG ya, karena mereka solo, karena mereka itu lebih mudah gitu. Tapi memang ya setuju Mas Hadi, kita pakai media banyak-banyak memang. Nah, media musik itu juga efektif ya untuk menjangkau publik. Bisa kita atur. Japri. Ya Bang, nanti bisa kolaborasi nih dengan Berita Baru Bang. Ya, beritabaru.co. Oh, ini ada panjang umur ya kakak-kakak. Semua punya solidaritas dan badan rasanya sekarang ya. Terima kasih. Terima kasih. Bang. Ini pertanyaan dari teman-teman sudah itu ya Bang, tadi satu aja. Aku ada baca tadi dia apa? Aku ada baca dia besar di Beringharjo. Jadi saya tahu Guru Gendong kalau nggak salah. Oh ini Bang, ada pertanyaan. Mas Mul tertarik ekspansi dapur gendong di luar Yogyakarta? Wah, itu Gustika Hatta ya. Wah, ini kalau cucunya Bunga Hatta atau Gustika. Dapur umum, ya dapur umum. Kalau dapur umum itu di kota-kota lain banyak. Setahu saya di Bandung itu teman-teman sudah bikin dapur umum, ya. Tapi memang kalau spesifik untuk buruh gendong perempuan, nah nggak tahu, karena buruh gendong perempuan apakah hanya ada di Jogja atau ada di kota-kota lain. Nah, tapi mungkin yang dimaksud oleh Gustika adalah dapur umum yang fokus kepada satu profesi, ya. Karena ketika dia fokus, umurnya panjang. Nah, ini dapur umum bisa bertahan 9 bulan itu menurut teman-teman juga ini umurnya panjang sekali nih. Nggak banyak dapur umum yang bisa bertahan hampir setahun. Nah, mungkin yang dimaksud oleh Gustika konsep atau metode dapur umum yang spesifik untuk satu kelompok profesi, yang persiapannya, yang jumlahnya, yang mekanismenya seperti apa gitu ya. Senang sekali kami mau berbagi soal itu ya. Karena memang tidak hanya di kota-kota lain, tidak hanya di luar Jogja, sebenarnya di Jogja pun kami mengusulkan kepada teman-teman yang lain, di Jogja ini banyak, ada etalase nasi gratis, ya, ada etalase di pinggir-pinggir jalan, itu gratis, semua orang bisa ambil makan, siang, makan malam, itu di Jogja. Jogja ini luar biasa, rakyatnya ya, pemerintahnya nggak tahu deh. Nah, jadi kami mengusulkan ada juga dapur umum yang untuk pemulung khusus. Ada juga dapur umum yang khusus tukang becak misalnya. Nah, itu karena mereka mungkin punya paguyuban, punya organisasi, punya pendamping, punya LSM pendamping, seperti itu. Sehingga jumlahnya jelas, lalu mereka dapat setiap hari. Nah, itu yang penting. Orang yang sama mendapatkan makanan, mendapatkan bantuan setiap hari. Ya, jadi bukan hari ini dapat, besok nggak dapat, hari ini dapat, dia penuh dengan ketidakpastian, ya, ketidakpastian.
membuat pasti itu juga bantuan, ya. Membikin tenang hati orang itu juga bantuan. Nah, jadi selain nasi bungkus, nasi kotak, nasi bungkus, tapi membuat orang tenang, membuat orang hatinya nyaman di saat yang sulit ini juga bantuan. Nah, itu jadi kami mengusulkan sih dapur umum dengan kelompok dengan target yang jelas masing-masing gitu. Nah, di kota-kota lain, di daerah-daerah lain mungkin juga bisa begitu. Untuk siapa? Dapur umum untuk siapa? Dapur umum untuk siapa? Dengan jadi jumlahnya tepat sama seperti itu ya. Tapi ini usul ya, usul dari kami. Kawan-kawan yang lain tentu penuh pertimbangan juga. Kenapa mereka random, kenapa mereka lebih umum, kenapa itu pasti juga punya pertimbangan. Dan tidak ada yang salah. Semua niat baik itu ya baik. Semua dapur umum ya itu baik. Semua apapun yang kita lakukan, gerakan rakyat bantu rakyat, bentuknya apapun, yaitu baik-baik aja. Di saat emergensi ini kita memerlukan bantuan dalam bentuk apapun ya. Kalau bisa persiapan lebih matang lebih baik, tapi kalau sesuatu yang sangat mendesak tanpa perencanaan, yang penting action, ya nggak apa-apa juga, nggak apa-apa juga. Yang penting melakukan sesuatu, yang penting tidak diam, yang penting eh, terus kampanyekan kebaikan ya, kampanye taat protokol kesehatan kek, apa kek, vaksin, mengajak keluarga ikut vaksin, apapun ya bisa kita lakukan. Iya. Jadi konsep gerakannya boleh bisa saja meniru gerakan dapur gendong gitu ya Bang ya, tapi untuk sasarannya menyesuaikan saja siapa yang paling membutuhkan seperti itu ya Bang ya. Ya, Oke, ya. eh, oke. Ini sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman ya Bang. Mungkin kita akhiri juga karena juga waktunya sudah mepet ya Bang. Live kita hanya dibatasi 1 jam saja. Jadi oke. sebelum kita akhiri, uh, uh, apa sih Bang? Pengen denger ini sih, pengen denger closing statement apa yang ingin Bang Mul sampaikan kepada pemerintah kita, kepada presiden kita, kepada menteri-menteri kita, kepada gubernur dan para wali kota. Seperti itu Bang. Ya, kepada pemerintah pusat ya, pemerintah pusat cukuplah apa bermain-main dengan kata-kata, dengan istilah-istilah ya. Harusnya pakai itu undang-undang karantina sosial ya, undang-undang karantina yang di saat pandemi. Kalau mau lockdown, kalau mau rakyat stay at home, diam di rumah ya, negara berkewajiban memberi uang pengganti untuk supaya mereka tidak keluar rumah gitu. Uang pengganti, uang penghasilan ya. Itu ada undang-undangnya itu. Jadi negara jangan hanya rakyat yang diminta untuk taat aturan, tapi negara, pemerintah, presiden, menteri harus taat undang-undang, taat aturan. Itu nggak ada PSBB, PPKM, macam-macam itu, nggak ada itu. Tapi karantina sosial yang ada di dalam undang-undang. Nah itu dijalankan dong. Jangan undang-undangnya sudah ada, harus jangankan manusia yang diberikan uang untuk supaya tinggal di rumah, ternak saja itu di undang-undang itu dijamin untuk diberikan keamanan pangannya, keamanan sosialnya gitu. Apalagi manusia, apalagi warga negara. Jadi lalu kemudian tenaga kesehatan, ini hormat setinggi-tingginya untuk para tenaga kesehatan ya, se-Indonesia. Ini Sister in Danger dan Symphony bikin lagu itu, parade garis depan ya. Ini tribute kami lewat lagu kepada tenaga-tenaga kesehatan dimanapun yang yang tanpa kenal lelah, yang sungguh-sungguh betul, yang militan sekali untuk mengobati pasien-pasien. Nah, ini tenaga kesehatan harus dijaga. Jadi pemerintah berkewajiban menyelamatkan
tenaga-tenaga kesehatan ini, rumah sakit sudah kolaps di mana-mana. Lalu juga transparansi data, pemerintah harus transparan betul karena menurut lapor COVID itu datanya pemerintah itu harus data realnya itu 3 kali lipat atau 5 kali lipat gitu. Lalu prinsip 3T, 5M kayak gitu-gitu dijalankan gitu. Nah, dan juga, nah itu pemerintah pusat ya. Jadi banyak jadi intinya pemerintah pusat ini jujur dan sungguh-sungguh gitu. Punya kuasa, punya sumber daya. Jadi uangnya ada, jadi harus alokasi dana yang tidak penting harusnya dialokasikan untuk nakes, untuk rakyat miskin seperti itu. Nah, untuk pemerintah daerah juga mau Jogja, mau dimanapun itu pejabat-pejabat juga banyak kan yang bikin pesta-pesta, bikin acara-acara, yang bikin nikahin anaknya, ngundang-undang orang, kerumunan itu dari awal pandemi sampai sekarang masih terjadi. Jadi kalau kepala-kepala daerah aja ingin kasih contoh yang baik ya jangan salahkan rakyatnya. Nah, rakyatnya dihukum karena keluar rumah padahal mau cari nafkah. Tapi kalau pejabat-pejabat yang tidak disiplin itu dibiarkan. Jadi nah apalagi pejabat-pejabat daerah yang tidak mau mengalokasikan dana untuk rakyat miskin. Rakyat miskin disuruh jimpitan, rakyat miskin disuruh gotong royong, padahal ada dana triliunan untuk kebudayaan misalnya, ada dana triliunan untuk dana keistimewaan, misalnya di Jogja, ada dana IS yang untuk memperbaiki pagar, untuk mengecat benteng mana, untuk hal-hal yang nggak penting di saat pandemi. Nah, itu pemerintah daerah yang harus mau mengalokasikan dana itu ya untuk rakyat. Kalau mau rakyatnya lockdown atau diam stay at home di rumah 2 minggu minimal, baru pandemi bisa berhenti. Lalu juga vaksin sekarang vaksin yang terbaik adalah vaksin yang tersedia. Nah, ini tanggung jawab negara untuk menyediakan vaksin sebanyak-banyaknya untuk semua orang diberi vaksin seperti itu. Jadi ya negara laksanakan tugasnya lah, laksanakan kewajibannya. Kritik-kritik di media sosial ya jangan ditangkepin, jangan diciduk, jangan kena undang-undang ITE. Kritik-kritik itu harusnya dijadikan introspeksi, dijadikan catatan untuk perbaikan, untuk evaluasi. Sekarang kita mau mengkritik di medsos takut undang-undang ITE. Undang-undang ITE itu pengguna paling banyaknya siapa? Ya pejabat publik, pejabat negara yang menggunakan undang-undang ITE. Nah, lalu tertibkan juga itu buzzer-buzzernya pemerintah, buzzer-buzzer yang menyerang, yang doxing, yang membuli para aktivis. Juga buzzer-buzzer itu kontraproduktif juga. Dan uang-uang untuk buzzer itu besar sekali. Jadi kementerian-kementerian daripada buang uang untuk bayar buzzer, untuk rakyat miskin, untuk buruh gendong perempuan, untuk pemulung, untuk tukang becak, untuk tenaga kesehatan intensifnya, gajinya dilipat gandakan, sopir ambulan, penggali kubur, ini uangnya nggak ada itu atau telat itu. Nah, daripada bayar-bayar buzzer, mending negara memberi uang kepada pekerja-pekerja esensial tadi di masa pandemi, mulai dari dokter sampai penggali kubur sampai sopir ambulan, relawan-relawan itu yang harus diberi intensif gitu, yang diberi rasa aman dari sisi finansial, rasa aman dari hal-hal yang kontraproduktif, hoax yang di medsos itu yang harus ditertibkan ya. Jangan aktivis, jangan kelompok orang-orang yang kritis yang diciduk oleh undang-undang ITE.